Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Yang terhormat kepada Bapak Apoteker Aziz Ismunandar S.Farm MM selaku dosen mata kuliah Sistem Pengobatan Sendiri. Di sini saya Enver dari Sekolah dengan NIM 421224 ingin mempresentasikan hasil ujian akhir semester dengan judul pengaruh iklan televisi terhadap obat anti jamur pada pengobatan sendiri. Dengan cakupan bahasan, yang pertama somidikasi, yang kedua pengaruh iklan, dan yang ketiga regulasi iklan. Perlu kita ketahui bahwasanya somidikasi merupakan suatu praktik di mana kita mengobati diri mereka sendiri tanpa bantuan atau pengawasan dokter atau tenaga medis lainnya. Menurut WHO, pengobatan somidikasi ini ditunjukkan untuk menangani gejala atau penyakit yang mampu didiagnosis oleh pasien sendiri, atau penggunaan obat yang telah digunakan secara terus-menerus untuk penanganan gejala kronis. Terdapat beberapa alasan mengapa orang memilih untuk melakukan somidikasi. Yang pertama, biaya pengobatan dapat menjadi faktor yang signifikan. Dengan melakukan pengobatan sendiri, kita dapat menghemat biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk konsultasi dokter atau pembelian obat pada resep. Yang kedua, somedikasi juga memberikan kenyamanan dan fleksibilitas bagi individu karena mereka dapat mengobati diri mereka sendiri sesuai dengan kebutuhan dan jadwal mereka. Namun, perlu dipertimbangkan bahwasanya ada beberapa faktor sebelum melakukan somedikasi. Yang pertama, harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang kondisi kesehatan mereka dan obat-obatan yang mereka gunakan. Yang kedua, harus memahami dosis yang tepat, efek samping yang mungkin terjadi, dan interaksi obat dengan obat yang lain yang sedang kita atau mereka minum. Yang ketiga, harus mampu membedakan antara masalah kesehatan yang ringan dan masalah yang memerlukan perhatian medis lebih lanjut. Jadi, kita sebagai apoteker atau tenaga teknis kefarmasian harus memiliki pengetahuan terkait kondisi pasien, kemudian obat-obat yang mereka gunakan, kemudian dosis yang tepat, efek samping, ataupun interaksi dari obat yang mereka minum, kemudian uh, dapat membedakan masalah kesehatan yang ringan dengan masalah yang memerlukan perhatian yang khusus. Televisi merupakan suatu media massa atau media elektronik yang digunakan untuk menampilkan gambar dan suara yang bersamaan, yang biasanya digunakan untuk menyampaikan informasi, hiburan, serta edukasi. Di Indonesia, televisi telah menjadi salah satu media massa yang paling populer dan banyak digunakan oleh masyarakat. Iklan televisi merupakan salah satu media promosi yang paling efektif dalam mempromosikan produk maupun jasa. Iklan televisi juga dapat mempengaruhi pola pikir dan perilaku pada masyarakat yang luas. Salah satu produk yang sering dipromosikan melalui iklan televisi adalah obat-obatan. Di sini saya mencontohkan salah satu obat yang sering dipromosikan atau sering beredar melalui iklan televisi, yaitu obat anti jamur. Bisa dilihat di samping ada gambar daktarin, obat anti jamur, ataupun obat fungidrem. Dari pembahasan iklan televisi tersebut, terdapat pengaruh dari iklan televisi terhadap obat anti jamur. Mari kita simak. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Bui et al. Pada tahun 2018, iklan obat anti jamur yang menonjolkan kemudahan dan kecepatan dalam mengobati infeksi jamur tanpa harus pergi ke dokter dapat meningkatkan minat konsumen untuk membeli obat tersebut tanpa melakukan konseling terlebih dahulu kepada dokter ataupun melakukan pengobatan sendiri tanpa resep dokter. Nah, menurut penelitian yang dilakukan oleh Kim et al.,
juga menunjukkan bahwa iklan obat anti jamur menampilkan testimonial dari orang yang telah berhasil sembuh dari infeksi jamur, yaitu dengan menggunakan obat tersebut yang meningkatkan yang dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap efektivitas obat tersebut dan mendorong mereka untuk membeli dan menggunakan obat tersebut tanpa konsultasi dengan dokter terlebih dahulu. Perlu kita ketahui bahwasanya iklan televisi yang sering kita tonton yaitu salah satunya adalah iklan obat. Ada beberapa regulasi iklan obat yang perlu kita ketahui bahwasanya eh, regulasi iklan obat di Indonesia ini diatur oleh BPOM atau Badan Pengawasan Obat dan Makanan dan Kementerian Kesehatan. Tujuan dari regulasi iklan obat ini agar melindungi masyarakat dari informasi yang salah ataupun menyesatkan tentang obat, serta memastikan bahwa iklan obat yang disampaikan oleh pihak yang berwenang dapat memiliki izin dari BPOM. Nah, menurut peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2009 tentang pemasaran obat yang dibatasi, iklan obat hanya boleh dilakukan oleh pihak yang memiliki izin dari BPOM. Jadi, eh, nggak salah kalau iklan di Indonesia memang terkadang atau mungkin ya tidak eh, bertanggung jawab atas iklan obat tersebut yang menjanjikan kesembuhannya. Nah, di mana eh, mungkin kebanyakan iklan obat sekarang itu tidak ditayangkan lagi karena dari pihak BPOM melarang agar eh, untuk tidak menayangkan kembali iklan obat karena mungkin dapat menyesatkan ataupun mis misinformasi terhadap obat-obat tersebut dan serta tidak menjanjikan bahwasanya obat tersebut dapat sembuh ataupun dapat sehat kembali karena eh, untuk melindungi masyarakat dari informasi yang salah seperti itu. Nah, ini harus diwaspadai bahwasanya iklan obat yang disiarkan melalui lembaga penyiaran harus sesuai aturan Kemenkes, BPOM, P3SPS, ataupun EPI. Jadi, jika mau diiklankan atau disiarkan kembali harus melewati lembaga penyiaran sesuai dengan aturan Kemenkes, BPOM, maupun EPI. Nah, ini merupakan contoh obat ya yang sering diiklankan di televisi, yaitu saya contohkan obat anti jamur itu berupa Daktarin, Midem, Ultrasilin. Ya, jadi untuk kesimpulannya bahwasannya pengobatan sendiri dengan obat-obatan seperti yang saya contohkan anti jamur dapat menjadi pilihan utama untuk mengobati infeksi jamur pada kulit yang ringan ataupun bagian-bagian tertentu sehingga tidak menyebar. Namun penggunaan obat yang salah atau berlebihan dapat menyebabkan efek samping dan memperparah kondisi. Atas hal tersebut, pasien harus memperhatikan iklan televisi yang menjanjikan kesembuhan cepat dan tanpa efek samping yang serius karena hal tersebut dapat menyesatkan dan berbahaya bagi kesehatan. Ya, hanya ya sekilas, kurang lebihnya mohon maaf, kurangnya dari saya, lebihnya dari Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.